diri nama kalian, lalu kelompok mana, lalu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Susandiana. Saya dari kelompok UM. Ya, perkenalkan nama Dila ini juga saya dari kelompok UM. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang buku fiksi. Buku fiksi berisi cerita bersumber dari imajinasi atau khayalan pengarang, meskipun kadang terinspirasi dari kehidupan nyata. Tujuan utama buku fiksi adalah menghibur dan menggugah emosi pembaca. Ciri-ciri buku fiksi antara lain menggunakan bahasa yang indah dan eksploratif, memiliki unsur cerita seperti memiliki pesan, serta sering mengandung pesan moral. Contohnya yaitu novel, cerpen, puisi, dan drama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang buku non-fiksi. Buku non-fiksi berinformasi berdasarkan fakta atau peristiwa nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuan buku ini memberikan pengetahuan wawasan pada pembaca. Ciri-cirinya antara lain menggunakan bahasa yang lugas, logis, informatif, serta menekankan pada keakuratan data. Contoh buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, tokoh, laporan penelitian, dan buku sejarah. Di sini saya memilih tema ini karena bisa membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 1 sampai 5, walaupun yang kelima saya belum mengisi. Untuk saya nomor 4. Bagi saya yang paling menarik adalah dari kelompoknya Buruk. Yang maksudnya adalah Yuni. Mengapa saya memilih Yuni? Karena dia gambarnya menarik, warnanya menarik, terus saat dia menerangkannya bahasanya sopan dan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop merokok. Stop merokok. Hal ini akan penting karena asap rokok mengandung ribuan partikel yang berbahaya bagi tubuh. Rajin menggunakan. Dapat memperkuat otot besar serta meningkatkan kapasitas paru-paru. Hindari polusi. Paparan polusi udara yang panjang dapat menyebabkan polusi. Contohnya seperti penyakit asma. 4. Tidur lebih cepat. Membantu tubuh termasuk paru-paru untuk memperbaiki diri serta berfungsi optimal. Kelima, di sini saya akan dalam tentang kelompok yang paling bagus. Sekian dari kelompok ini yang paling bagus adalah kelompok berbahaya dijelaskan oleh Adit. Sudah dipahami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karim Pratama. Saya dari kelompok Faturus ingin menyampaikan tema tentang ayo sholat sebelum disolatkan. Tujuan kami adalah mengajak kalian untuk tidak meninggalkan sholat bagi perempuan maupun laki-laki. Dan pesan saya, janganlah kamu menunda-nunda sholat karena waktu yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema kami memilih ini Siko, dan sekalian ingin mengingatkan
tentang sholat. Saya Reza dari kelompok Pak Tulus dan menyampaikan dari sekian banyaknya kelompok menurut saya paling bagus adalah kelompok Pasaan. Temanya adalah berbunyi. Informasinya mudah dipahami dan gambaran dari Jaki sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jam dan waktu adalah harta paling berharga dan kita memanfaatkannya paling bijak. Tips mengatur waktu: buat jadwal alias yang realistis seperti yang ada di poster. Prioritaskan tugas yang penting dan jelas. Hindari pemborosan waktu dengan media sosial. Beristirahat yang cukup, mengumpulkan energi. Keterangan jam dan waktu. Jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dalam bentuk angka atau jam. Waktu adalah konsep yang digunakan untuk mengukur durasi antara peristiwa. Waktu dapat diukur dalam suatu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Menurut saya yang paling bagus adalah kelompok Pak Tulus karena dari gereja yang posternya mengingatkan kita untuk sholat sebelum disolatkan. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Jekari Al-Fari dan ini adalah rekan saya yang bernama Jaki. Saya di sini akan menerangkan poster tentang bullying. Yang bullying karena masih ada, menurut saya karena saya membuat poster ini karena masih ada bully di sekolah. Cara menjelaskan bully, saya diri teman membantu sesama, peduli sesama. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain, baik secara fisik, secara verbal, atau secara sosial. Dampak bullying dapat korban takut bersekolah, kehilangan rasa percaya diri, stres, prestasi menurun. Dan dampak bagi pelaku terbiasa bersikap kasar, sulit berempati, bermasalah di masa depan. Dan tanda-tanda korban bully: sering diam, enggan bersekolah, nilai menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki dari kelompok Pasaan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tanya-bertanya saya kepada kelompok lain. Kelompok yang saya kunjungi adalah kelompok Purba, Bu Yong, Bu Erma, Pak Tulus, dan Bu Ruth. Yang menurut saya presentasinya paling bagus adalah kelompok Pak Tulus. Alasan saya memilih poster mereka adalah yang pertama, posternya sangat mewakili temanya. Sekian, terima kasih. Poster tentang budayakan kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan gotong royong sukarela untuk kepentingan bersama. Tujuan poster ini adalah mengajak kita kerja bakti di lingkungan sekolah atau masyarakat, seperti membersihkan sampah di lingkungan bersama, seperti gambar ini sebenarnya, atau menyelesaikan kegiatan bersama-sama seperti membersihkan sekolah, bersih-bersih kelas, bersih-bersih masjid, dan lain-lain. Sekian dari saya.
saya menunjukkan tiga kelompok, saya menemukan satu kelompok yang menurut saya itu bagus. Itu adalah satu kelompok. Ini menjelaskan yang bagus, baik dan sopan, dan mengerti. Posternya pun juga menarik dan bagus. Ini saya menjelaskan kelompok kulik. Kulik adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan intensional untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain baik secara fisik, verbal ataupun emosional. Mengapa saya pilih tema bullying? Karena untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Selain itu, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang dampak bullying dan kita bisa belajar bagaimana kita bisa mencegah bullying di sekolah. Dampak bullying adalah emosional, mental, fisik, sosial, dan akademik. Pesan dari saya adalah upaya ciptakan lingkungan sekolah yang bebas bullying supaya sekolah kita aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, dan Di sini saya akan memberitahukan kelompok presentasi yang terbaik selama saya berkeliling. Kelompoknya adalah dari kelompok Purba. Digambarkan ngomongnya jelas, baik, dan dapat dimengerti, yang bertemakan wilayah dan kerja bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Sampai saya Afrika, kami dari kelompok Persebaya. Saya di sini akan menjelaskan keterangan budaya. Budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang sangat luar biasa. Budaya daerah merupakan unsur budaya nasional. Budaya yang ada di Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia. Mencakup bahasa adat, rumah adat, pakaian adat, tarian, musik, senjata, dan makanan khas masing-masing. Seperti makanan adat Jawa, soto Lamongan, kurus, bawang, pedas, dan nasi tiur. Makan khas Dayak, bubur, sayur lontong juga. Ada juga dapat dari tari yang sewa dari Remo, Reo, Sorogo, dan jalanan. Ada juga dari tarian Siap, tari Anasai. Saya di sini memilih gambar burung garuda karena saya memiliki gambar juga karena adanya beda-beda pengalaman tapi tetap bagus juga. Dari banyak kelompok yang saya datangi, kelompok yang bagus menurut saya adalah kelompok burung. Sekian saya, terima kasih. Kapan hal bullying dapat menindas orang? Kamu belum ini loh, belum ngejawab yang punya aku. Misalnya, janganlah engkau melakukan bullying karena itu bisa merugikan orang lain. Oke, makasih. Terima kasih sudah berkunjung. Panjangnya kan? Apa tujuan dari poster kam yang stop bullying itu? Untuk mencegah tindakan-tindakan bullying. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Nata. Lanjut ya. Ya.